kami akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai pemahaman computational thinking melalui manfaat digital. Ini ada mungkin teman-teman untuk pembahasan pertama yaitu mengenai computational thinking yang akan dijelaskan oleh Renova Puspita. Yang pertama ada Rupert Wing 2006. Computational thinking adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah, mendesain sistem, dan memahami perilaku manusia dengan memanfaatkan konsep dasar ilmu komputer. Yang kedua ada Bart dan Stephenson 2011. Genre adalah proses berpikir yang melibatkan formulasi masalah dan penyelesaiannya sedemikian rupa sehingga solusi tersebut dapat dijalankan oleh agen pemproses informasi, misalnya komputer. Yang ketiga ada Cohen Al 2013. CP adalah seperangkat keterampilan berpikir yang mencakup dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma untuk memecahkan masalah. Baik, terima kasih untuk Renova Puspita yang telah menjelaskan mengenai computational thinking. Dan selanjutnya itu mengenai tahapan yang akan dijelaskan oleh Kang Andika Mahendra. Di sini ada 4 tahapan computational thinking. Yang pertama adalah decomposition atau dekomposisi. Tahap pertama dekomposisi yaitu memecah masalah kompleks menjadi beberapa bagian kecil dan sederhana, sehingga kita bisa menemukan masalah yang menjadi memang berdasarkan dekomposisi. Lalu ada pattern recognition, mengenali pola. Mengenali pola akan membantu kamu dalam memecahkan masalah. Nah, pada tahap ini kita mencari pola atau persamaan satu dalam sebuah masalah. Lalu ada abstraction atau abstraksi. Beberapa hal yang dilakukan pada tahap abstraksi antara lain melakukan kesalahan, melakukan generalisasi, dan melakukan identifikasi informasi. Dengan cara ini kita dapat melihat informasi yang mengabaikan pengetahuan. Lalu ada algoritma atau algoritma. Ini adalah tahapan saat kita mengembangkan sistem dan akan Baik, terima kasih kepada Kang Andika Mahendra. Selanjutnya mengenai implementasi yang akan dijelaskan oleh Teh Mirna. Selanjutnya ada implementasi computational thinking dalam pembelajaran di sekolah dasar. Yang pertama di mata pelajaran matematika, integrasi computational thinking dalam pembelajaran matematika membantu siswa memahami konsep dengan baik dan meningkatkan hasil belajar. Yang kedua adalah pembelajaran bahasa Indonesia. Penerapan metode computational thinking dalam pembelajaran bahasa Indonesia dapat mengoptimalkan pembelajaran dan meningkatkan motivasi siswa. Yang terakhir, di ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPA, computational thinking dalam pembelajaran IPA melatih siswa berpikir secara jujur, kreatif, dan logis serta meningkatkan keterampilan dan minat. Terima kasih kepada Teh Mirna yang sudah menjelaskan mengenai implementasi. Untuk selanjutnya yaitu manfaat yang akan dijelaskan oleh Teh Raisa.
terima kasih kepada Teh Anissa yang sudah menjelaskan mengenai kelebihan dari komposisi organ thinking. Selanjutnya itu selain ada kelebihan pasti juga ada kekurangan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu solusi bisa terasa kaku karena terlalu berfokus pada algoritma dan logika. Misalnya dalam perencanaan yang terlalu terstruktur, prioritas spontan bisa berkurang. Yang kedua yaitu adalah mengurangi pemahaman luas ke masyarakat membuat penerapan belum maksimal. Banyak orang belum familiar dengan konsep CT sehingga sulit memanfaatkannya secara optimal. Yang ketiga yaitu adalah proses evaluasi. Di sini proses evaluasi dan penyesuaian solusi bisa memakan waktu dan memerlukan keterampilan khusus. Contohnya algoritma yang dibuat untuk optimalisasi website perlu diuji dan diperbaiki berulang kali agar efektif. Yang terakhir yaitu pendapat saya dan pengalaman gitu ya. Apalagi khususnya ke anak sekolah dasar. Memang anak SD sekarang udah pada jago ya untuk bermain digital atau main handphone, dan karena khusus perkembangan zaman juga sudah memadai bahwasanya emang harus serba digital. Tapi ketika saat pelaksanaan, baik mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami. Ubur-ubur ikan lele yang semangat ya le, sebentar lagi ulas. Ya, boleh itu